Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan pengajian kita juga menjadi bagian ibadah ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman jamaah sekalian, semoga dengan kajian pekan yang lalu semua kita sudah memiliki lebih kejelasan tentang pentingnya perhatian terhadap sisi lain dari diri kita. Sisi lain dari yang selama ini lebih mendapatkan banyak perhatian dari kita, yaitu fisik. Teman-teman, untuk fisik kita luar biasa ya. Kemeja, celana, sarung, bahkan dengan berbagai modelnya. Makanan juga, dari mulai makan pagi, sarapan, kalau orang Sunda lebih banyak lagi. Mumuluk, ngawadang, makan siang, makan sore, makan malam. Belum bakso, mie ayam, dan apalagi teman-teman, blue corner, yellow corner yang luar biasa untuk fisik. Belum sampo, minyak wangi, apalagi sekarang juga untuk melembutkan kulit, apa istilahnya Mas Fauzi? Skincare ya. Dan banyak lagi. Semoga bagi kita yang sudah belajar tentang tazkiyatun nafas, sebagaimana kita memperlakukan fisik kita teman-teman, untuk kejernihan, glowingan, kecerahan, sehat, kuat fisik kita lakukan. Begitupun yang dibutuhkan perlakuan untuk ruh kita, untuk nyawa kita, untuk jiwa kita. Teman-teman sekalian, seorang sufi Romawi Timur, Jalaluddin Ar-Rumi, beliau menggambarkan ruh itu, nyawa itu seperti penunggang kuda bagi jasad, bagi kudanya. Ruh itu harus sehat, harus kuat, harus tahu jalan, dan menjadi pengendali jasadnya, raganya. Sebagaimana penunggang kuda bagi kudanya. Jika dia sehat, kuat, dan mengendalikan kudanya itu, maka dia akan sampai ke tujuan dengan selamat. Bahkan dengan kegemilangan, keberhasilan. Begitupun ruh ketika sehat, kuat, dan mengendalikan raga ini, dia mampu menemani, membersamai sampai ke tujuan kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di perjalanan banyak rintangan. Namun hati-hati ketika ruh, ketika jiwa itu sering lemah, lesu, ringkih. Kalau terabai dalam waktu lama, keringkihan itu bisa menghantarkan pada kematian ruh kita, jiwa kita, sebelum kematian yang sebenarnya. Jadi ruh itu, nyawa kita itu bisa mati sebelum kematian yang sebenarnya. Ketika tidak ada denyut, ketika tidak ada gerakan, reaksi dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia lakukan. Teman-teman, bahkan jika ruh itu lemah, sakit-sakitan, naudzubillah, bahkan sudah mengalami kematiannya sebelum kematian yang sebenarnya, jangan heran jika seseorang, jika manusia dalam kehidupannya, yang akan lebih dominan itu sisi jasadnya, raganya. Dan manusia ketika dicermati raganya saja, fisiknya saja, benar, tidak jauh beda dengan hewan atau binatang ternak.
Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-An'am. Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat, lebih mengerikan, lebih menjijikkan. Teman-teman, itu mungkin salah satu jawaban ketika di kehidupan dunia ini kita menemukan terkadang ada manusia yang dalam kehidupannya seperti tidak akan pernah mati. Dalam kehidupannya seakan-akan dunia ini selamanya. Dia tidak peduli dengan dosa atau tidak. Malah tadi ada yang kita temukan lebih mengkhawatirkan ketimbang binatang ternak. Manusia kalau sudah badar, ini bahasa Turki Sukabumi teman-teman. Sukabumi Selatan maksudnya badar. Badar itu apa ya? Polonco, bandel. Kalau sudah tidak sesuai dengan nilai, lebih mengerikan dari binatang ternak, dari hewan. Karena mereka punya akal, mereka punya perangkat untuk menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan langit, bumi dan seisinya Allah ciptakan untuk manusia. Jadi ketika manusia itu tidak berada dalam nilai-nilai atau jalan Allah Subhanahu wa taala, kerusakan yang bisa dilakukannya bisa lebih mengerikan dari yang pernah dibayangkan. Teman-teman sekalian, semoga melalui kajian ini Allah menambahkan kita semua kesadaran betapa pentingnya kita perhatian pada bagian ruhiyah dalam kehidupan kita, jiwa atau nyawa dalam kehidupan kita. Tentunya perlu saya dasari semua yang saya sampaikan tadi bukan untuk menjadi bahan menilai orang lain, menghakimi orang lain, tapi itu untuk menjadi bahan evaluasi masing-masing diri kita, untuk menjadi bahan pengokohan, penguatan, upaya kita untuk membersihkan jiwa yang menjadi nilai utama kehidupan ini, yang harus menjadi pengendali pada kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, kemarin saya sudah mengawali surat wasyamsi wadduhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsi wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Teman-teman sekalian, surat ini luar biasa sebenarnya untuk menjadi pengingat kita tentang pentingnya melakukan tazkiyatun nafs dalam kehidupan. Dan Allah membuat narasi dengan sumpah dengan beberapa makhluknya. Pertama, matahari. Matahari itu makhluk yang begitu dahsyat. Bulan, siang, malam, langit, bumi. Semua itu harapannya untuk mengambil perhatian kita, fokus kita dengan inti yang ingin Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dan itu mulai ayat ke-7, demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kemudian Allah mengilhamkan, membisikkan kepada jiwa manusia itu fujur dan takwa, keburukan dan ketakwaan. Artinya teman-teman sekalian, roh kita, nyawa kita itu Allah ilhami, Allah bisiki agar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
pasti bahagia. Pasti bahagia orang yang senantiasa mentazkiyah, membersihkan, mensucikan ruhnya, mensucikan jiwanya, nyawanya itu. Ini yang disebut dengan tazkiyatun nafas, teman-teman. Jadi kalimat tazkiyatun nafas, nama kajian kita itu diambil dari surat Wasyamsi ayat ke-9. Qad aflaha man zakkaha. Pasti bahagia, pasti berhasil orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Artinya tazkiyatun nafas itu kegiatan dan usaha yang pasti membuahkan keberhasilan, kebahagiaan. Itu kurang lebih makna qad aflaha man zakkaha. Pasti bahagia, pasti berhasil orang yang melakukan tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Namun juga Allah mengingatkan wa qad khaba man dassaha. Pasti rugi dan celaka, kecewa, malu. Khaba itu begitu kurang lebih maknanya ya. Celaka, terkecoh, kecewa, malu. Wa qad khaba man dassaha. Siapapun yang mengotori, menodai jiwanya. Teman-teman sekalian, minimal sederhana. Kenapa bahagia orang yang mentazkiyah ruhnya dan celaka, malu, rugi, kecewa orang yang mengotori, menodai jiwanya? Minimal dengan membersihkan jiwa, ruh setiap kita, maka ruh itu akan berada tetap dalam kesuciannya, kebersihannya, sehingga dia akan tetap sensitif, mudah, dan bisa menangkap sinyal, isyarat, ilham, bisikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya. Teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita manusia itu sebenarnya, terlebih untuk orang-orang beriman, pertama membisikkan ke dalam ruh mana yang baik, mana yang buruk itu. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan dalam diri kita itu dari mulai nyawa sebagai radar penangkap bisikan atau ilham Allah, kemudian hati, akal, panca indera, dan semua yang ada dalam diri kita untuk menjadi perangkat penangkap sinyal, arahan, ilham-ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memilih dari kalangan manusia itu sendiri, dari kalangan kita, manusia-manusia pilihan agar lebih dekat bisa menjelaskan bagaimana manusia itu harus menjalani kehidupannya. Mereka adalah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama para nabi itu Allah sertakan kitab suci. Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quranul Karim. Teman-teman sekalian, selain itu Allah ciptakan malaikat, makhluk yang dicipta dari cahaya dan selalu taat, makhluk yang senantiasa suci, bersih. Ada 10 malaikat dengan tugas-tugasnya yang kita kenal. Selain itu banyak lagi malaikat yang kita tidak tahu jumlah persisnya, yang Allah tugaskan, yang Allah kerahkan untuk membimbing manusia, menjaga manusia agar memiliki kekuatan berada di jalan Allah. Apalagi manusia yang menyerap pesan-pesan Nabi dan Rasul, menyerap pesan-pesan kitab suci. Teman-teman, Al-Quranul Karim hampir seluruhnya, kalau kita tadabburi, mengarahkan orang-orang beriman yang jujur dengan keimanannya untuk membaca alam semesta. Membaca alam semesta, langit, bumi dan seisinya. Bahkan tidak jarang Allah menegaskan, baca juga diri kalian.
wa fi anfusikum, dalam diri kalian, tubuh kalian, rambut, kepala, mata, seluruh tubuh kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Alam semesta ini, kalau kita membacanya, mempelajarinya dengan keimanan, itu pun untuk menjaga kebersihan ruhiyah kita, jiwa kita, untuk lebih membuat kita dekat dan kenal, lekat, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya qad aflaha man zakkaha. Pasti bahagia orang yang senantiasa mensucikan, membersihkan ruhnya dengan ketaatan, dengan kesolihan. Perangkat-perangkat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan yang begitu lengkap, itu akan sangat efektif dan cepat menghantarkan kita menjadi manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala targetkan. Menjadi penaka dunia, pembangun peradaban, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Pengelola dunia ini untuk kesejahteraan manusia di kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti wa qad khaba man dassaha. Pasti rugi, celaka, malu, kecewa orang yang senantiasa mengotori jiwanya, menodai rohnya. Rupanya teman-teman, kalau ketaatan, sholat, baca Quran, infak, sedekah, kesolehan, membersihkan jiwa, kemaksiatan, dosa, itu menodai jiwa kita. Menodai jiwa kita hingga membuat jiwa itu ringkih hingga tadi mengalami kematiannya. Dalam hadis yang cukup terkenal, teman-teman sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal mu'mina, dan ini sabda baginda sebagai tanda cinta kepada kita orang-orang yang beriman, untuk menjadi pengingat. Sesungguhnya orang beriman itu, jadi kalau yang tidak beriman tidak diceritakan nih dalam hadis ini. Ini khusus untuk orang-orang beriman. Idza adnaba, ketika ia berbuat dosa, kanat nuktatan sauda'a fi qalbi. Dosa itu pasti mengakibatkan noda hitam dalam hatinya. Hati itu teman-teman bisa berarti hati kita. Hati itu bisa berarti juga inti kehidupan kita. Yang dimaksud adalah ruh tadi. Kanat nuktatan sauda'a fi qalbi, pasti akan mengakibatkan noda hitam pada hatinya, pada ruhnya. Fa in taba, maka ketika ia bertobat, orang mukmin itu bertobat setelah melakukan dosa, dia sadar, dia ingat, segera bertobat, dan tobatnya itu sungguh-sungguh, sehingga wanaza'a, meninggalkan, melepaskan diri dari dosa itu, berjanji, bersumpah untuk tidak mengulangi, dan dia merasa sedih dengan dosa, dengan kemaksiatan yang dilakukan, dan dia dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diampuni, wastaghfara, memohon ampun kepada Allah, suqila minha, maka noda hitam itu dibersihkan dari ruhnya, dari nyawanya, dari hatinya. Teman-teman yang pernah belajar bahasa Arab, sukila, ini menarik, kalimatnya itu sukila, bukan musiha atau tuhiro atau gusila. Kata lain dibersihkan dalam bahasa Arab. Kenapa sukila? Sukila itu bahasa yang sering digunakan untuk gurindra yang biasa digunakan untuk membersihkan permata, batu permata. Batu permata itu bisa jadi pertamanya batu hitam,
tidak menarik. Tapi ditastil dalam bahasa Arab itu dibersihkan, digurindra menjadi bening, bahkan lebih menarik dan lebih mahal, lebih istimewa dari sebelumnya. Begitupun ruh atau nyawa hati orang yang berbuat dosa segera sadar dengan dosanya dan segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh sambil bertekad untuk tidak mengulanginya. Noda hitam itu dibersihkan. Bisa jadi dia pendosa sebelumnya, tapi dengan taubat yang sungguh-sungguh dia menjadi bersih, menjadi terang, menjadi bercahaya, lebih baik dari sebelumnya. Makanya ada istilah dalam hadis sahih Rasulullah SAW, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil Islam, atau khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Kalian bisa jadi di masa jahiliyah, di masa belum tahu, belum ngaji tazkiyatun nafas, belum tahu tentang hakikat akhlak orang beriman, kalian bisa jadi orang yang paling jahiliyah, paling pendosa, paling apalagi si paling-paling deh dalam kejahiliahannya. Tapi setelah Islam, setelah hijrah, setelah bertobat, kalian bisa juga menjadi yang terbaik dalam Islamnya. Konon hadis ini ditujukan dan menjadi kenangan khusus bagi sahabat dekat Rasulullah SAW yang bernama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Umar ibn al-Khattab itu teman-teman, ketika jahiliyahnya itu jahiliyah pisan, konon kabarnya ya. Jadi kalau ada kebiasaan orang Arab jahiliyah, kebiasaan membunuh anak perempuan, mengubur anak perempuan hidup-hidup, saking malunya mendapati anak perempuan, maka Umar ibn Khattab salah satu pelakunya. Kemudian setelah Islam, Umar ibn Khattab sering pernah ditemui, dia kadang-kadang tertawa, kemudian menangis. Rada membuat aneh teman-teman dekatnya. Ketika coba dikonfirmasi, ternyata jawaban beliau, saya ingat masa jahiliyah, kadang membuat lucu sampai tertawa, tapi juga segera membuat saya sedih. Sebegitu bodohnya aku dahulu. Membuat patung dari roti, dari adonan roti, kemudian aku sembah, aku agung-agungkan. Tidak lama kemudian aku makan. Itu Umar ibn Khattab pelakunya. Tapi di saat beliau sudah hijrah, sudah bertobat di masa Islam, benar-benar beliau nyata khiyarukum fil Islam, menjadi yang terbaik juga dalam Islam. Teman-teman sekalian, jadi arti sukila qalbuhu ini memberikan kabar gembira juga untuk setiap kita. Orang-orang mukmin yang ingin segera hijrah dan meninggalkan kebiasaan dosa. Bisa jadi setelah taubatan nasuha kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Bahkan bisa menginspirasi, bisa menggerakkan orang lain untuk lebih dekat, lebih soleh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in zadat, namun ketika dosa itu bertambah, teman-teman, sekali melakukan dosa menjadi noda. Zadat. Sekarang wa in zada, kembali melakukan dosa, zadat. Noda hitam dalam hati pun bertambah. Hatta yagliba atau yaglifa biha, hatta yuglafa biha qalbuhu. Saking banyaknya noda, besarnya noda yang mengotori jiwa itu, bisa jadi hati atau ruh seseorang itu tertutup dengan noda dosa itu. Makanya dalam Al-Quran teman-teman, ada orang-orang yang benar-benar tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berucap.
kebenaran, kebaikan. Karena keluh, kaku, terbelenggu dengan dosa dan noda-noda yang mengikat jiwa. Teman-teman sekalian, dalam Al-Quran juga diingatkan, yang dikhawatirkan itu bukan buta mata di kepala itu. Yang harus menjadi kekhawatiran adalah walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Butanya mata hati yang ada di balik dada itu. Teman-teman sekalian, sebanyak apa dosa yang dilakukan, sebesar apa dosa yang dilakukan, sebanyak dan sebesar, setebal itu noda yang akan terjadi dalam roh yang membelenggu jiwa-jiwa kita. Makanya ada yang sampai membuat ruhnya itu sama sekali tidak bisa membuat atau tidak memiliki gerakannya. Ketika ada kebaikan, keburukan, tidak bereaksi sama sekali. Dan di akhir hadis Rasulullah SAW menyebutkan, fadzalikar ron. Itulah yang dimaksud ron. Dalam surat Al-Mutaffifin yang Allah sebutkan, kalla bal. Ada sakta di situ, berhenti sejenak tanpa mengambil napas. Seakan-akan Allah ingin kita meresapi, mendalami. Kalla bal. Rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak seperti yang mereka pikirkan. Sungguh pasti menutupi jiwa dan hati-hati mereka semua dosa yang mereka lakukan itu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.